Dan lagi pula kenapa mukanya mirip sekali denganku? Dan bukan dari mirip wajahnya saja, tetapi namanya pun sangat mirip dengan Sudra, anakku yang telah meninggal. Apakah kau yakin tidak menyesal menyelamatkan orang ini? Kau akan menyesal berbeda. Kau telah mengkhianati para bangsa saya. Kau akan menyesal pada orang. Akan tetapi sekali lagi, kau masih bukan apa-apa bagiku. Apa? Siapa kau? Kemana Sudra? Ini merupakan sebuah kisah di 18 tahun yang lalu sebelum detik-detik planet Saiyan musnah dihancurkan Durgala. Sebelum di detik-detik kehancurannya planet itu, Durgala sempat mengontak seluruh Saiyan untuk kembali ke planetnya masing-masing setelah sedang invasi planet orang lain. Tetapi memang ada beberapa Saiyan yang mengabaikan perintah dari Durgala dan akhirnya salah satu mereka pun selamat. Ya, salah satunya adalah pasukan kecil Nupra. Ya, pasukan kecil Nupra itu beruntung karena ia membangkang perintah dari Durgala dan mengabaikan setiap perintahnya ketika disuruh ke planet Saiyan. Tidak seperti Saiyan lainnya yang malah menurut kepada perintah itu. Selain Nupra, rupanya seseorang Saiyan yang bernama Vegeta pun merasakan firasat buruk akan nasib kedepannya di planetnya. Dan ia pun memutuskan untuk membawa Sudra, anaknya yang masih bayi itu, untuk didaratkan ke bumi. Karena Vegeta juga tahu kalau bumi itu memiliki sistem teknologi peradaban yang tidak begitu maju dan juga makhluk-makhluk di sana tidak memiliki kekuatan yang begitu fantastis. Jadi Vegeta pun berharap Sudra bisa bertahan di sana, walaupun Sudra memang seorang Saiyan kelas rendah. Sayang, apakah kau yakin mengirim Sudra sekarang ke bumi? Aku takut kalau yang lainnya tahu kalau kita mencuri kapsul pot luar angkasa ini secara diam-diam. Tenanglah sayang, dia akan aman jika kita kirimkan dia ke bumi. Aku lihat di bumi itu memiliki teknologi dan rendah, kaumnya rendah. Jadi Sudra akan aman berada di sana. Sudra, nak, semoga kau bisa bertahan hidup. Selamat tinggal. Ayah akan menyusul nanti setelah nanti bertarung melawan Durgala. Beda. Semoga kita bisa bertemu kembali ya nak. Ayah akan menyusul di bumi nanti setelah ayah akan berhasil melawan pasukan Durgala dulu. Dan tidak lama kemudian Durgala pun mengerahkan semua pasukannya untuk menyerang planet Saiyan, dan para Saiyan yang tidak siap pun terpaksa harus menghadapinya, termasuk Vegeta yang bahkan berani dengan lantang menantang Durgala. Tapi walaupun begitu, Durgala tetaplah masih sangat kuat, dan Vegeta pun akhirnya meniru salah satu jurus teknik dari alien yang pernah ia invasi sebelumnya, yaitu adalah jurus teknik penyegel. Ya, Durgala pun disegel di dalam pesawatnya sendiri karena Vegeta tidak tahu lagi tempat yang berisikan sebuah seperti dalam ruangan seperti itu. Dan Vegeta pun terpaksa akhirnya mensegel Durgala ke dalam pesawatnya sendiri. Di mana aku? Oh, kau sudah bangun ya nak? Oh, syukurlah kau baik-baik saja.
Aduh, tadi kau hampir mati nak. Kamu hampir mati dibunuh Dark Max tadi. Aduh, sialan banget. Kenapa sih kamu bisa berusaha sama dia, Sudra? Siapa kau? Hah? Hah? Apa? Jadi kau selama ini adalah kakek jago. Rupanya selama ini kau masih hidup. Ya, selama ini kakek cuman diam-diam aja sih merhatiin kamu dari jauh. Dan kakek lihat juga tuh waktu kamu ngebunuh si Assassin Azura itu. Kamu memang sangat mengerikan ya nak. Kamu kenapa Sudra? Kenapa kamu bisa jadi pemburu pahlawan kayak begini? Kenapa juga tuh kamu nggak hidup normal lagi kayak biasa? Ya udahlah, kalau kamu hidup normal lagi kayak biasa, berarti kamu juga harus minta maaf tuh sama orang-orang di Uchizo sono. Nanti kakek akan memperingatkan mereka juga, termasuk ketuanya yang namanya Nupra itu kan ya. Tapi aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak mungkin minta maaf kepada mereka semua, karena mungkin mereka pun tidak akan mudah memaafkanku begitu saja. Karena aku sudah membunuh salah satu dari klan mereka. Tenang saja Sudra, gak usah dipikirin. Nanti lambat laut juga mereka bakal maafin kamu kok, nanti juga. Terus kakek akan kasih ini nih. Kamu ambil ini ya, nanti kamu bakal sembuh seketika lukanya. Makannya ini ya. Apa ini kakek? Itu adalah kacang ajaib. Aku mau makan ini. Apakah kau ingin meracuniku? Oh, ya enggak lah. Walaupun kamu memang kayaknya jahat sampai sekarang, tapi kakek gak bakal kok ngeracunin kamu sampai sebegitunya. Aduh. Ada apa ini? Kenapa semua luka aku tiba-tiba menghilang? Kacang apa yang kau berikan kepadaku tadi kakek? Yo, itu adalah kacang ajaib yang kakek tanam sebelumnya. Memang sih tanamannya terlihat aneh, tapi itu bisa menyembuhkan luka seseorang, patah tulang ataupun apapun lah. Pokoknya selama seseorang itu masih bernapas, dia masih bisa disembuhkan oleh kacang ini. Tapi bahkan kekuatanku pun sampai pulih seutuhnya. Dan aku sudah tidak kesakitan lagi. Kenapa kau menolongku, kakek? Bukankah seharusnya kau memburuku? Karena aku telah menghabisi beberapa klan dari Uchiha. Apakah kau menaruh dendam kepadaku? Oh, dendam? Tentu aja enggak dong. Kalau misalnya kesalahan sih, manusia memang gak luput dari kesalahan. Gak apa-apalah, pasti orang lambat laun juga pasti pada maafin kamu ke orang-orang itu. Kalau kamunya bersungguh-sungguh buat meminta maaf kepada mereka. Oh, sekarang kamu pakai baju gih yang udah kakek siapkan untukmu sekarang. Ingat ya nak, kau harus berhati-hati ketika kau bertemu dengan topeng kegelapan lagi. Kalau begitu baiklah, terima kasih telah menyelamatkanku ya kek. Mudah-mudahan Sudra baik-baik saja ya. Luar biasa. Bahkan bukan hanya saja kekuatanku yang pulih kembali, tapi kekuatannya pun meningkat. Aku seolah-olah seperti mendapatkan kekuatan yang besar, lebih besar daripada sebelumnya. Ini semakin menarik. Rupanya jika aku lolos dari kematian ataupun sekarat, mungkin itu bisa memperkuat diriku. Ini semakin menarik. Kalau begitu baiklah, aku akan mencari musuh yang ringan-ringan dulu untuk aku ajak latihan. Karena berbahaya jika aku terus bertarung melawan pria yang sebelumnya. Meskipun aku sudah kuat sekarang, tapi sepertinya kita masih belum cukup. Kalau begitu baik, aku akan mencari lawan yang pas saja. Aduh, harusnya aku harus ke warung dulu nih, aku lupa beli sesuatu tuh. Tunggu dulu, itu bukan kapak tua kakek yang bernama Jaguar itu? Kebetulan sekali ada dia. Aku akan meminta kacang ajaib itu. Hei kau, tunggu dulu.
Ada apa denganmu, Assassin Konoha? Kenapa kau terluka cukup parah seperti itu? Siapa yang membuatmu jadi seperti ini? Tidak biasanya kau gagal dalam menjalankan sebuah misi bunuh-membunuh. Aduh. Sialan. Ini adalah kegagalan keduaku dalam menjalankan tugas sebagai assassin. Tetapi saat ini pertarunganku tidaklah aku yang kalah dengan telak. Tetapi pertarunganku ini hasilnya adalah seri. Namun tetap saja ini adalah sebuah kegagalanku dalam menjalankan sebuah tugas sebagai seorang assassin. Sialan. Sudah, kau tak perlu banyak tahunya. Secepat berikan aku kacang ajaib itu, maka akan kubayar seperti biasanya. Kalau begitu baiklah, ini kau ambil. Tapi apakah kau tidak akan mau bertobat menjadi seorang assassin? Lebih baik kau mencari pekerjaan lain saja yang lebih baik daripada harus membunuh orang. Nih, kacangnya nih kau ambil nih. Tidak, aku tidak akan bertobat sebelum aku berhasil mengalahkan Subdra maupun Zero. Aku akan membalaskan dendamku, dan setelah aku pulih kembali memakan kacang ini, aku akan berusaha melepaskan kekuatanku yang sesungguhnya yang masih tersegel dalam pedangku. Kalau begitu baiklah, terserah dirimu saja. Kalau begitu, aku akan pergi. Selamat tinggal, kaki tua. Dasar anak muda zaman sekarang. Aku berharap dia masih bisa tobat lah nanti suatu hari nanti. Wah, kali ini pemburu pahlawan udah berhasil tuh ngebunuh salah satu klan dari Uchizo peringkat 1 kelas A yang namanya Assassin Azura. Aduh, pemburu pahlawan itu sangat berbahaya sekali. Tunggu dulu, baru aja diomongin itu pemburu pahlawan nih kayaknya. Coba kita samperin dah. Berhenti kamu pemburu pahlawan. Berani-beraninya kamu sudah membunuh salah satu klan dari kami, ha? Kalau begitu kamu akan merasakan kekuatan yang sesungguhnya dari klan badutku. Aku ingin lewat. Tidak semudah itu Alfonso. Kau harus menghadapi salah satu klan Uchizo, topeng badut yang terkuat di alam semesta. Hahaha. Kalau begitu aku akan menyerangmu. Rasakan nih tendangan super. Ada sakit pantatku, ada. Rupanya cuma lucunya Thomas saja. Kau kuat juga sekarang. Tidak buruk juga. Kau pun sama. Kau tidak buruk juga. Tunggu dulu. Apa? Ada monster? Oh, sialan. Dia mengganggu pertarungan kita saja. Kalau begini sih tidak ada pilihan lain. Kita terpaksa kerjasama untuk mengalahkan dia biar cepat selesai. Terus kita bisa lanjut pertarungan kita lagi. Oke, kalau begitu baiklah, aku setuju. Ayo kita serang dia, Jelat. Oke, aku siap. Ayo. Iya. Wah, ternyata itu monster lumayan kuat juga ya. Iya. Sialan, dia benar-benar kuat banget. Iya benar, kekuatan monster ini emang bukan main. Sepertinya kita harus benar-benar serius menghadapinya. Kalau begitu baiklah, rasakan ini. Hiat. Ya. Sialan, kalau begitu rasakan ini. Hiat. Kalau begitu giliran aku yang menyerang. Ya, maju kau sini monster. Kalau begitu, baiklah, mari kita keluarkan seluruh kekuatan penuh kita.
Wah. Apakah itu sudah berhasil? Apa? Tidak mungkin. Sialan, bakal serangan gabungan kita pun tidak bisa mengalahkannya. Iya, aduh, gimana ini? Aduh, saya tahu ada orang yang aneh. Wah, apa itu? Apa? Serangan dari siapa ini? Oh, wah, sepertinya aku mengenal orang ini. Ya, tunggu dulu. Apakah dia benar-benar? Ini kan orang yang viral waktu itu kan? Sutra, kenapa kau bisa ada di sini? Sebenarnya kedatanganku di sini hanya untuk ingin memperingatkan kepada kalian bahwasannya akan ada musuh yang sangat kuat, yang dimana musuh ini berasal dari luar angkasa. Ya, meskipun ini hanya feelingku saja, namun aku sudah merasa aneh pada salah satu pahlawan Uchizo yang bernama Dark Max. Ya, topeng kegelapan. Dia sepertinya bukan berasal dari bumi ini. Ya, benar. Salah satu klan dari Uchizo yang bernama Topeng Kegelapan, dia sangat tidak normal. Sebagai manusia, bahkan tubuhnya benar-benar sangat keras. Aku sempat melawannya sebelumnya, tapi untunglah klan Uchizo yang bernama Kakek Jaguar berhasil menyelamatkanku. Apakah memang benar seperti itu? Soalnya suara kekuatan aura Kimo juga sekarang sudah berbeda. Iya. Kau sepertinya memang sudah mendapatkan peningkatan kekuatan ya. Perasaan waktu itu aku mengecek aura Kimo tidak sebesar ini. Dan lukaku saat ini sudah sembuh seketika. Dan perkataanku ini sangatlah serius. Ya, aku tidak main-main bahwasanya pasti di bumi tak lama lagi akan muncul sosok musuh ataupun pendatang baru yang dimana dia pasti akan menghancurkan bumi ini ataupun menjualnya. Dan kita harus berhati-hati terhadap Dark Max. Pokoknya hanya itu saja yang akan kusampaikan darimu. Selamat tinggal. Oi, sudah, aduh, malah pergi dianya, aduh. Tapi kayaknya dia omongannya memang benar-benar gak main-main. Dia kayaknya benar-benar serius. Iya benar, sekarang kita sepertinya harus benar-benar berhati-hati. Bahkan pasti kayaknya akan ada musuh yang jauh lebih kuat daripada Subdra itu sendiri. Iya benar, Subdra sudah mengatakannya kalau misalnya Dark Max adalah salah satu klan Uchizo yang paling aneh. Dan sudah mencurigainya dia bukan berasal dari bumi. Dan kita harus benar-benar berhati-hatinya. Dan kita harus siap ketika ada musuh yang jauh lebih kuat dan akan menyerang bumi. Dan dengan cara itu kita harus berhati terlebih dahulu. Iyalah kalau begitu kita tidak ada lagi perlawanan kita jalan. Karena ya musuh kali ini akan jauh lebih kuat dari aura-aura ki yang kita kenal di bumi ini. Iya benar, kalau begitu ayo kita latihan saja. Kita tunda dulu untuk cari cacing hijaunya. Kekuatanku saat ini sudah pulih kembali. Pastinya harusnya ini sudah bisa berjalan dengan lancar. Yaitu adalah dengan menyalurkan seluruh potensi kekuatanku yang tersegel yang ada di dalam pedang ini. Dan dengan pedang ini aku lontarkan seluruh kekuatan kepadaku. Aku yakin aku bisa bertambah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dugaanku saat ini benar. Aku telah bertambah kuat dari sebelumnya.